Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah Tarwih yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan, tidak lain ucapan yang mulia itu adalah ucapan yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca. Ayat ini mengandung penafsiran Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan 99 namanya Allah. Itulah alam semesta, itulah Rabbul Alamin. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan salah satu sunnah Rasulullah yang insyaallah kita laksanakan adalah salat tarawih secara berjamaah. Begitu juga senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah. Karena dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat dijabahnya doa-doa kita, diterimanya amal-amal ibadah kita. Tidak akan diterima suatu doa, suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah Jumat kalau khatib tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Tarwih yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini pada malam ketiga Ramadan ini adalah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Jemaah Tarwih yang sama dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ditanya, kita rindu surga, semua rindu surga, tetapi belum tentu surga merindukan kita. Lantas siapakah 4 golongan manusia itu yang dirindukan oleh surga? Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustafa'ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Manusia yang mana yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran. Mana kita orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran? Bukan nanti bulan suci Ramadan kita khatamkan Al-Quran berkali-kali khatam. Bukan itu yang dimaksudkan. Gemar membaca Al-Quran dimanapun dia selalu membaca Al-Quran. Dan salah satunya di dalam adalah kitalah sebagai orang Islam 17 rakaat kita membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat suci Al-Quran. 17 kali kita ikrarkan, kita baca di dalam 5 kali sehari semalam. Berapa ayat kita baca, berapa surah yang kita baca. Itulah yang dimaksudkan gemar membaca ayat suci Al-Quran, yang di dalamnya adalah kita melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Dan selebihnya itu adalah kita lanjutkan dengan berzikir
berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada bulan suci Ramadan, bukan langsung perintah salat, puasa, zakat dan haji. Tetapi ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita. Terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Ini dalam bahasa Arab adalah fi'il amar, perintah. Kalau perintah kita laksanakan mendapat pahala. Kalau kita tidak laksanakan sudah jelas kita berdosa. Karena ini adalah perintah. Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Bismi Rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maka yang pertama yang harus kita baca adalah Bismi Rabbika, adalah Asmaul Husna. Maka yang pertama diwajibkan kepada umatnya Rasulullah adalah Bismi Rabbika. Sebelum kita diperintahkan salat adalah Bismi Rabbika. Kapan kita diperintahkan salat? Nanti setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj, baru kita diwajibkan salat. Yang pertama diwajibkan Allah kepada kita adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Maka menjadi syarat ketika kita melaksanakan haji ataupun umrah, ketika masuk tanah haram bukan langsung disuruh salat, tetapi disuruh tawaf. Mulai tawafnya yang sejajar Hajar Aswad dengan Babus Salam, disitulah kita mulai berucap Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. 7 kali kita berputar. Dan inilah yang banyak kita baca, baik ketika kita tawaf, baik ketika sa'i, begitu juga ketika wukuf di padang Arafah. Inilah zikrullah, Bismi Rabbika. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan, orang yang mampu menjaga lisannya, tidak banyak gosip, tidak banyak menyalahkan orang. Tidak ada manusia yang tak terluputnya namanya kesalahan dan kehilapan. Makanya kita selalu ketika kita melakukan suatu kesalahan, kehilapan, langsung kita beristighfar, astagfirullah. Dihapus langsung oleh Allah. Jangan kita melihat kesalahannya orang, padahal kesalahan kita lebih banyak. Ketika menunjuk kesalahan orang, 3 jari kita menunjuk diri kita kesalahan kita. Itulah hakikat dalam menunjuk kesalahan orang. Maka lebih banyak kesalahan kita dibanding kesalahan yang kita tunjuk. Tidak ada orang yang hebat walaupun dia bersusun titelnya profesor, doktor, kiai, haji. Tidak ada orang yang hebat. Yang hebat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk SD diuji, masuk sanawiyah diuji mengaji, masuk aliyah diuji mengaji, begitu juga mau tamat diuji mengaji, masuk S1 YN diuji mengaji, mau tamat juga, mau selesai diuji lagi mengaji, sampai masuk S2, S3 kalau kita mengambil jurusan pendidikan Islam. Inilah yang banyak, kenapa orang banyak takut diuji dengan membaca Quran. Quran memilih yang namanya jurusan pendidikan Islam karena yang ditakuti adalah membaca Quran. Untung kalau Qurannya adalah kita gondrong, tapi berhadapan dengan kita gundul, lebih parah lagi di situ. Kita gondrong saja kita banyak yang salah, apalagi kita gundul. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang harus kita koreksi, bahwa manusia tidak ada yang sempurna, ada kelebihan dan ada kekurangan. Tetapi kalau kekurangan orang yang kita lihat, kita tidak melihat kekurangan kita, itulah yang bahaya pada diri kita. Inilah yang dijaga di bulan suci Ramadan. Maka dianya orang berpuasa pada bulan suci Ramadan, naumus shaimu ibadah. Tidurnya saja orang berpuasa pada bulan suci Ramadan dinilai ibadah.
Diamnya orang yang berpuasa tidak banyak bicara dinilai tasbih. Jadi sama kita yang tidak banyak bicara, yang tidak bermanfaat di bulan suci Ramadan, sama kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat di bulan suci Ramadan, itu dinilai kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah watmudian, orang yang memberi buka, orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Ibu-ibu yang membawa ala kadarnya di masjid ini, itu dirindukan oleh surga. Orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wasaimu fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhal Islam? Hai orang Islam, tidak ada satu ayat di dalam Al-Qur'an memanggil orang Islam berpuasa pada bulan suci Ramadan walaupun itu sebagai rukun Islam. Kenapa Islam tidak dipanggil? Karena banyak saudara seiman dan sekeyakinan kita Islam di KTP-nya tetapi tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dia mentertawakan orang yang berpuasa padahal dia mengaku dirinya Islam. Maka Islam tidak dipanggil. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Dengan iman kita salat, dengan iman kita puasa, dengan iman kita mengeluarkan zakat, dengan iman kita melaksanakan haji bagi yang mampu. Semuanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa tidak dipanggil ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal munafiqun, ya ayyuhal fasiqun, ya ayyuhal munafiqun dan sebangsanya? Allah sendiri menjawab di dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun azim. Karena mereka sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunci pendengarannya oleh Allah, ditutup penglihatannya oleh Allah sehingga dia tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Siapapun dia yang memberikan nasihat tidak akan mampu kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Allah mengunci hatinya. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jaminan orang yang berpuasa sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Allah sudah mengampuni kesalahan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariya bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadin ala nira. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Sudah diharamkan jasad kita ini disentuh oleh api neraka, belum melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, baru bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Di hadis lain juga dijelaskan bagi orang yang berpuasa, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man taharah, dan 1 tahun yang akan datang. Dosa yang bagaimana yang diampuni oleh Allah? Ada 2 dosa yang tidak diampuni oleh Allah, adalah dosa syirik, memperduakan Allah, dan dosa kepada kedua orang tuanya. Di luar itu diampuni oleh Allah selama hamba itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keistimewaan yang diberikan kepada orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan mengerjakan salat tarawih. Salat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Tidak ada salat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Dan ini adalah sunnah Rasul karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam artian pengertinya sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Nabi. Amal ibadah yang dikerjakan oleh Nabi, itulah yang sunnah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Di dalam bulan suci Ramadan diampuni dosa-dosa kita, dilipat gandakan amal ibadah kita.
Di dalam bulan suci Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Berapa itu 1000 bulan? Sama kita mengerjakan 83 tahun 4 bulan. Kalau umur kita 63 tahun masih ada bonus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan, ketika Ramadan datang, Rasulullah menegaskan istajar Ramadanan uti abwabul jannah wa guligat abwabun nar wa sufidas sayatin. Apabila bulan suci Ramadan telah tiba, maka ditutuplah pintu neraka, dibukalah pintu-pintu surga dan dibelenggu semua setan. Pertanyaannya, kalau kita mati di bulan suci Ramadan karena pintu neraka ditutup dan pintu surga yang terbuka dan dilepas dan dibelenggu setan, maka kita dakhatul jannah, langsung masuk surga. Iya, bagi orang yang beriman dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya berlaku kepada orang yang beriman yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita senantiasa melaksanakan ibadah, berikan kesehatan, kekuatan, karena tidak ada jaminan Ramadan akan datang, kita akan bertemu lagi. Tapi kita mohon kepada Allah, karena doa yang makbul di bulan suci Ramadan dijabah oleh Allah untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.